Oh, kamu malah justru mengikuti PSMS ya, Bang? Kita nih update story terus. Story WA. Mereka seleksi ke mana? Medan tahu tak mau PSMS apa? Ribasude. Story neng ono kuwi terus. Iki golone kasar tadi. Makanya PSM kemarin tuh nggak lolos ya. Oh, iya. Terus babak pertama, starting 11 yang diturunkan dari kiper sampai striker siapa saja? Sama seperti waktu di Persebaya. Iya, siapa? Kiper Muhammad Fahri. Back kanan itu Nuri. Terus deketnya Cleverson. Terus sebelahnya Cleverson Pak Jajang. Jajang. Terus sebelahnya Gimol yang depannya pemain muda itu sopo lali. sebenarnya siapa? Nanti aku Pak, aku tak kurang. Kitanya, kamu nggak boleh salah data. Harus Injay. Terus kanan Teren. Terus ini sayap kanan ya. Ya. Sayap kiri sih Riko. bukan belum masuk itu Riko. Mbak sayap kiri itu Muhammad Haki. Nyong. Terus depan tengah ini, belakangnya Tokantin ini Iksan Pratama. Strikernya Tokantin. Satu seperti itu. Berarti sekarang latihannya masih di Pakem. Aku megang jadwalnya kok. Udah Lah karena aku berteman sama Seng Joko. Goro-goro tak kandani gitu. Ya gitu loh. Kamu juga harus baik-baik dengan semua orang. Latihan di mana latihan? Asam Pak kok. Om Binangun. Juga komentator voli. Ya komentator voli siapa? aku. Komentator voli ibu-ibu pitulasan. Sama seharusnya aku udah bayar sapri. Komentator voli cuiku. Aku ki mabeng ning kantor itu punya Caca Karang Taruna gek Bali rano komentatore. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Kembali berjumpa di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama kita bertiga, ini ada Kopong, Pak Nanto, dan juga ada saya Bahana. Kalau ada Lot Kopong ya, Lot Kopong ini kita ngomongin soal PSS Sleman. Terakhir PSS Sleman uji coba dengan tim Liga 1, PSBS Biak, itu. Iya. Dan hasilnya tidak mengecewakan, bisa menahan seri. Nampaknya PSS Sleman ini dengan skuad sisa-sisa Liga 1 ya cukup menjanjikan lah untuk besok tampil di Liga 2. Walaupun sebatas uji coba ya. Lawan Persebaya hanya kalah tipis 0-1. Lawan PSBS Biak seri. Nah, saya ke Pak Nanto dulu. Gimana Pak? Evaluasi hasil PSS dalam rentang uji coba ini lawan tim Liga 1 hampir rata tidak mengecewakan sih. Ya, yang dibantai lah. Ini karena tim ini kan sebenarnya fondasinya sudah ada, Pak. Iya. Ya. Jadi beberapa pemain inti musim lalu dan yang punya menit bermain cukup tinggi ya. Oke. Kayak Cleverson, Tokantin, kemudian ada beberapa pemain-pemain muda, Ivananda, kemudian ada lagi Gomez di belakang ya, Bang ya. Iya, Pak. Ini kan masih tetap menjadi tulang punggung tim. Nah, mungkin tinggal beberapa pemain-pemain baru yang masuk untuk beradaptasi dengan gaya main yang diusung oleh PSS Sleman. Jadi sebenarnya kalau orang pesimistis dengan persiapannya PSS itu sebenarnya sebaliknya gitu. Nah, sekarang justru PSS ini kan seperti diam-diam dalam mempersiapkan tim ya, Pak. Tapi sebenarnya kan mereka kerangka timnya ini sudah ada. Pelatihnya sudah ada, pakem bermain sepak bolanya juga sudah ada. Ya tinggal bagaimana nanti menggabungkan antara pemain lama dengan pemain-pemain baru yang notabene diambil dari liga yang mungkin agak sedikit di bawah dibanding PSS musim lalu ya. Sekarang kan banyak pemain-pemain muda yang masuk dari Liga 2. Ya. Pemain baru lah ya, bukan pemain muda. Kalau kayak Iksan kan nggak muda lagi ya pemain. Ya. Nah, mulai masuk lagi. Terus kemudian ini berita gembiranya ini kan si Riko Simanjuntak kembali gabung lagi dengan PSS. Berarti di sini materi pemain lama ini sudah semakin komplit sebenarnya. Nggak ada banyak perubahan. Kita tinggal menunggu kembalinya dari Fakhrudin
Kim Kurniawan sudah kembali ya Pong ya. Sudah kembali dan ini pilar yang cukup penting ya. Kita berharap level fitnessnya dia itu bisa segera menyamai dengan rekan-rekan yang lain karena cederanya ini cukup panjang, hampir 1 musim. Ya. Nah, juga mungkin juga agak ada sedikit perasaan traumatis dari cedera ini mungkin bisa dihilangkan sehingga dia bisa tampil maksimal lagi di musim ini. Terus kemudian kembalinya si Dion. Nah, ini Dion balik dari timnas pasti kepercayaan dirinya semakin tinggi. Apalagi di situ dia beberapa kali juga main sebagai starter ya. Dan penampilannya juga nggak jelek kalau menurut saya di Dion ini. Dan saya pikir nanti dia akan memberikan impact yang sangat tinggi bagi PSS Sleman. Dia nggak lagi sebagai pemain muda sekarang. Dia termasuk sebagai pemain yang berpengalaman dan labelnya sudah timnas meskipun timnas kelompok umur ya. Tapi apapun dia pemain timnas. Ya mungkin yang agak sedikit berbeda Hoki tidak balik lagi ke PSS, tapi malah dia memutuskan untuk berpisah ya Bang ya. Katanya Mas Kopong katanya mau ke Persita ya. Persita Tangerang gitu kan. Tapi kelihatannya Hustra juga nggak terlalu bersedih dengan perginya Hoki ya. Jadi kalau dari komentarnya Hustra itu kemarin juga kata Mas Kopong ini juga ya Hustra malah justru berharap di Persita Hoki akan dapat menit bermain. Nah itu ya semoga itu pilihan pemain ya Bang. Ya. Nah tapi beberapa pemain yang lain kayak Terence itu juga sudah mulai tune in ya. Dan kita berharap katanya ada beberapa tambahan pemain baru nih. Ya, nanti kita dengar dari Mas Kopong seperti apa itu. Ya. Itu Bah. Ya, oke Bang, evaluasi yang terlihat 2 laga uji coba lawan Persebaya dan SBS Biak. Apa yang dikomentari oleh pelatih Ansari Lubis yang diwakili oleh Peter Hustra. Apa ini evaluasinya Bang? Belum Mas, evaluasi kemarin kan uji coba ya lawan Biak ini dan Persebaya ini kan hasilnya tidak terlalu buruk kalau menurut saya 2 kali uji coba ini. Persebaya kalah 1-0 dan Biak 1-1. Kalau di uji coba lawan Biak kemarin, Coach Hustra ini ya sangat mengapresiasi banget untuk pemain-pemainnya Mas. Karena kan kemarin kan dari babak pertama ini teman-teman PSS Sleman ini berhasil mendominasi permainan. Nah tapi sempat kecolongan itu waktu di akhir-akhir babak pertama itu gol dari PSBS Biak. Nah, lalu di babak kedua Coach Hustra ini melakukan sedikit rotasi demi rotasi dan akhirnya Kim Jeffrey Kurniawan pun juga sudah dimasukkan. Rico juga Dion masuk di babak kedua. Akhirnya itu bisa mencetak gol itu melalui Ilvanovu dan itu sangat membanggakan bagi Hustra bisa melihat uji coba kemarin itu bisa melihat seberapa jauh timnya sekarang ini Mas. Ya. Hadirnya Rico di laga uji coba itu otomatis kan sudah pindah ya dari Persija ya. Statusnya apa nih? Pinjam atau pinjaman? Masih pinjaman. Rico sendiri ngomong sendiri pinjaman. Karena dia masih ada kontrak di Jakarta sampai 2026. Kalau Pak Nonton melihat apa sih yang melatar belakangi kok PSS begitu seperti membutuhkan sosok Rico itu? Iya, secara usia udah tua kan. Banyak hal Bang. Jadi yang pertama jelas dia pemain yang sangat berpengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua skillful. Dan ketiga pemain ini nggak berhenti berlari sebenarnya. Ya kan? Dan dia bermain di manapun dia selalu fight kok. Ya kan? Kalau dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa pemain ini memang agak beda dengan pemain lokal yang lain ya. Kalau saya disuruh milih ya saya pasti akan kejar Rico dibanding saya kejar pemain lain. Dan label dia kan sebenarnya pemain Persija kan. Mungkin karena dia nggak dapat tempat di skuad utama sehingga dia jarang dimainkan. Tapi dari dulu Rico ini selalu jadi pilihan pelatih. Dan saya pikir di Liga 2 Rico itu akan sangat berguna bagi PSS ya. Dia tenaganya pasti akan sangat dibutuhkan PSS dan kalau pemain terutama pemain-pemain lain kalau berhadapan dengan Rico juga mikir gitu kan, karena pemain ini punya pelincahan, yang kedua skillnya juga oke, yang ketiga kecepatannya juga oke, yang terakhir dia punya pengalaman.
Saya pikir nggak ada ruginya bagi PSS mendapatkan Rico, malah justru keuntungannya sangat banyak. Dan daripada hoki, ya kenapa kok Hustra ini nggak begitu mempedulikan hoki pindah gitu kan? Dia justru malah fokus ke Rico, karena kualitas Rico itu sudah teruji gitu kan. Hoki ini kan masih mencari bentuk permainannya diri kan. Mencari bentuk permainannya jadi seperti itu. Tapi kalau Rico ini sudah pemain jadi, ya kan? Udah tinggal dikasih instruksi aja dia jalan. Sementara hoki ini kan masih kelihatan masih bimbang itu, masih labil lah dalam artian itu. ABG. Ya enggak juga, udah hampir 20 kan maksudnya. Nah saya pikir makanya Coach Hustra ini begitu ngotot untuk mendapatkan Rico. Semua pelatih lah kalau diperbandingkan dua pemain ini pasti milih Rico, dan saya cukup lega ya Bang ya, begitu Rico balik lagi ke Persija dan PSS Sleman, kita nggak begitu kehilangan hoki. Nah, yang penting Dion balik gitu ya. Dan Dion kontribusinya bagi PSS musim lalu jauh dibanding hoki. Jadi saya pikir supporter pun juga sama kan. Supporter juga melihat, pasti juga menganggap bahwa keberian hoki juga nggak begitu perlu kita tangisi gitu. Karena ada Rico udah balik lagi, kemudian ada siapa namanya Dion, itu yang lebih punya karakter sebenarnya. Ya, saya pikir kalau kenapa PSS begitu ngejar Rico, ya memang sudah tepat saja karena pertimbangan-pertimbangan itu, Pak. Ya. Perginya hoki otomatis kan hanya menyisakan Tocantins sebagai target man ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau salah dikoreksi. Nah, ada kabar siapa akan merekrut siapa lagi nih kira-kira PS untuk gantikan sosok dari pelapis dari Tocantins mungkin kan di lini serang? Kalau rekrutan belum ada info Mas, tapi masih ada loh di skuad ini selain Tocantins. Striker. Ya kemarin yang masukin gol di babak kedua itu kan Irfan Mofu itu kan, itu kan lebih keren itu, lebih settle itu. Tapi Irfan Mofu secara winger ya dia. Enggak, dia targetman sebenarnya. Targetman. Cuma Mofu ini kan agak sedikit skillful ya. Beda dengan karakter hoki yang memang dia tipikalnya itu tipikal fighter lah, maksudnya petarung, maksudnya dia lebih suka beradu badan, beradu lari dibanding harus meliak-liuk melewati lawan ataupun dia mencoba menyusup mencari celah lubang di pertahanan lawan. Itu bedanya hoki dengan si siapa namanya Mofu kan seperti ini. Mofu ini cenderung lebih stylish dia, ya kan. Memang kekuatan fisiknya nggak seperti hoki. Ya, kalau hoki ini kan fisiknya kuat banget, cuma dia tidak bisa bermain stylish gitu. Nah yang menjadi pertanyaan nanti tinggal bagaimana Mofu ini bisa nyetel aja dengan timnya Hustra ini, dan bagaimana dia bisa lebih klinis di depan gawang. Pokoknya satu peluang satu gol itu bagi striker itu sudah menjadi jaminan mutu kan. Nggak perlu banyak peluang, satu peluang tapi satu gol itu udah selesai. Striker kan yang penting seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan apakah ada perlu tambahan lagi di lini depan? Ya praktis tinggal dua, Tocantins sama si Mofu ini. Tocantins ini bedanya Tocantins seperti tidak terlihat, dia seperti pemain yang skillnya biasa-biasa saja. Tapi kalau dalam sebuah pertandingan resmi, Tocantins ini sering jadi pembeda. Dia sering mencetak gol dalam kondisi yang tidak terduga, ya benar gitu. Dan ini memang sangat dibutuhkan kalau orang bilang itu oportunis gitu ya. Striker yang oportunis. Memang gaya striker itu banyak Pak, beda-beda. Ya. Cuma nanti bisa mengkondisikan ini. Nah, tinggal apakah Hustra pengen main dengan dua striker atau cukup satu striker. Nanti tinggal pilihan aja siapa dan bagaimana kondisi yang dihadapi PSS dalam pertandingan. Ya. Dan pada laga kemarin akhirnya walaupun hanya secara highlight saya melihat permainan dari Frederick Injai. Akhirnya saya ngelihat, saya sempat ngomong sama sebelah teman dari konten writer, kayaknya agak berat larinya ya. Kayak lari itu berat itu, makanya bukan tipe yang suka pressing ini.
Kalau penempatan seperti apa nih Fredrik Injai? Mungkin sudah sedikit mengamati ya pada pertandingan dicoba. Ya kemarin saya tanya langsung ke Pas Kopong yang melihat langsung menonton langsung pertandingan. Jadi dari pertandingan pertama uji coba pertama dan uji coba kedua ini nggak ada bedanya ya Bang. Iya, emang style kok. Stylenya seperti itu kan. Jadi memang stylenya seperti itu. Jadi kalau kita asumsi kita bahwa ekspektasi kita akan melihat sebagai dia akan menjadi seorang Kamavinga itu agak sedikit jauh. Kalau mungkin Yaya Toure oke lah. Tapi Yaya Toure ini kan memang luar biasa. Atau Kolo Toure. Oh iya Yaya Toure. Kalau Toure kan back gitu kan. Ya, kita berharap seperti itu. Cuma Hustra ini juga masih percaya pada Injai. Injai masih percaya. Dia masih percaya pada Injai ya. Semoga aja kepercayaan itu bisa terbayar lah nantinya. Dan mungkin nanti dalam pertandingan resmi kita akan melihat sosok si Injai ini yang sebenarnya seperti apa. Ini kan baru pertandingan uji coba. Iya. Ya kita berharap sih dia bisa menjadi aktor yang benar-benar protagonis di lapangan tengah. Jadi dia benar-benar menjadi nyawanya PSS di lapangan tengah, tidak hanya sekedar genep-genep lapangan aja Ada pemain asing marah. Iya, jangan hanya sekedar itu kan maksudnya gitu. Ya kita berharap banyak memang dari Injai ini karena di Liga 2 ini ke Champions League ini kan juga terbatas pemain asingnya. Iya. Kalau kita nggak pinter-pinter ambil pemain asing yang benar-benar punya kontribusi dalam tim, ya eman-eman gitu loh. Eman-eman. Nanti pasti publik juga akan menyorot wah iki ojo iki. Kapusan brosur kapusan agen gitu. Terus akeh men. Dua kali kan yang menjadi pertanyaan kan. Ya moga-moga itu nggak terjadi lah. Kalau saya sih sebenarnya pengen melihat langsung ya pertandingannya PSS Sleman. Cuma waktunya yang belum sampai. Ya semoga saja nanti pas pertandingan resmi bisa nonton. Kan pertandingannya biasanya di midday ya, Bang. Ya. Di hari kerja ya. Iya, ada hari kerja, ada weekend juga. Ya. Yang menarik juga dari Fredrik Injai itu kalau saya lihat sering banget ke sepertiga lapangan lawan ya, Iya. serangan. Apa memang instruksinya seperti itu dia? Ya kayak sering ninggalin pos area bertahan PSS. Iya Mas. Iya. Kalau hari waktu lawan Persebaya juga itu kan juga kayak gitu. Maju mundur seperti itu. Tapi Petrus lain itu tetap mundurnya telat. Berat larinya. Tetap menempatkan satu pemain untuk mendampingi dia itu. Tetap ada, tetap ada. Saya lihat kemarin ada pemain muda itu kemarin siapa lupa namanya itu. Memang seperti itu. Gayanya Injai itu seperti itu ya. Kayak nak dongarannya awal-awal aku ndelok kok pemain basket. Ya secara postur kayak pemain basket ya masalah enggak? Ya kalau pemain basket kalau yang mainnya kayak Dennis Rodman ya apa-apa. Dennis Rodman itu kan kalau tipikal gelandang bertahan dalam sebuah tim basket. Ya. Dia kan perebut bola kan, rebounder gitu kan. Harusnya lah kalau memang pengen seperti itu, harusnya Injai itu juga harus bisa menjadi seorang ball winner kan di lini tengah. Intinya kan seperti itu. Wong nggak ada statement dari dari Hustra ataupun juga Ansari soal kepergian dari hoki. Apa yang membuat manajemen mungkin tim rela melepas hoki? Ya kalau kayaknya ya apa ya Mas, kalau mungkin dari mandat juga Pak Leo kemarin ya nggak ada apa-apa. Nggak apa-apa, emang udah kesepakatan aja dari agen, dari pemain, dari pihak klub sana udah ada kesepakatan aja, nggak ada masalah apapun. Emang secara skema tim mungkin sudah tidak dibutuhkan, sudah tidak masuk dalam skemanya permainan dari Hustra? Iya kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan seperti itu sih. Atau malah pemainnya sendiri yang tidak mau bermain di Liga 2 kan ada, bisa jadi seperti itu. Kan seperti itu juga ada juga toh Mas. Tapi nggak tahu lah, kayaknya secara kebutuhan kalau saya melihat. Nah, itu ada statement pemainnya sendiri tidak, itu jangan-jangan beneran itu, cuma off the record. Apa enggak? Ini belum, mau belum. Liga 2. Belum, enggak. Ini kan cuma asumsi saya. Kan, karena kan ada atau banyak atau yang kayak gitu kan? Enggak juga. Ada. Ya apa? Ya buktinya Rico itu juga mau main di Liga 2. Iya. Ya kan, Dio juga masih mau. Kan ada juga yang kayak gitu ya. Nggak tahu lah faktor apa, kayaknya tidak masuk ke skema Hustra. Kan kemarin kan sebelum Rico masuk itu kan saya sempat wawancara coach Hustra. Ini kan sudah 30 pemain, tapi masih mau mendatangkan pemain lagi. Tapi setelah pemain itu datang, nanti ada satu pemain yang
lepas. 30 pemain termasuk pemain dari EPA ya. Ya, udah semua ini skuadnya ini 30. Rencana nih. Seperti itu. Berarti ada pemain yang dilepas nanti. Ya itu udah oke itu. Oh, Berarti 29 ini. Lah 30 kan diganti Rico itu, Pak. Oh, jadi Rico. Iya. tapi masuk lagi kan satu lagi. Kata ada masuk lagi. Enggak. Belum tahu. Nanti saya update aja, saya update nanti belum tahu. Kayaknya kebutuhannya masih ada satu lagi ya, enggak kalau saya kira-kira itu di back lah, mungkin kemungkinan akan datangkan lagi di back kemungkinan. Itu. Kalau untuk kejelasan Liga 2 belum ada Bang ya kabar. Belum ada, Mas. Sejauh ini belum ada kabar. Belum ada kabar. Akan ada melakukan uji coba lagi mungkin. Ada tanggal 22 Agustus yang pasti itu 22 Launching, Agustus. Launching tim sama uji coba. Itu lawannya PSPS Pekanbaru jadinya, bukan Persela. PSPS Pekanbaru, Pak. Ya bener kan kemarin saya bilang biru itu PSPS kok, bukan katanya. Itu udah resmi PSPS Pekanbaru. Ya. Tanggal 22. 22 sambil launching tim itu di Maguwarjo. Tapi kemarin saya tadi pagi saya baca berita itu malah dari komentarnya pemain juga ya. Pemain itu juga ada yang berkomentar juga bahwa Rico kalau nggak salah maksudnya bahwa PSS ini sudah fix kemungkinan besar main di wilayah timur, ya kan. Dan itu masuk di grup itu juga PSIS Semarang, kelihatannya juga masuk ke situ juga. Kemudian Deltras juga masuk ke situ juga, dan Persela, Persibimba, terus kemudian satu lagi Barito itu juga masuk juga ke situ. Berarti kan ini veterannya Liga 1 Masuk semua. ya. Itu. Grup neraka. Dan ini sudah dibaca belum sama manajemen, Pak? Kayaknya sudah. Kan dari awal itu kemarin Kodustra juga sudah bilang ya. sudah mengira-ngira kayaknya Sleman ini akan masuk di grup timur, Pak. Dan ya udah, beliaunya juga sudah membaca seperti itu. Oh, berarti ya sangat mengerikan ya, karena veteran yang 3 tim yang terdegradasi ini semuanya masuk grup timur. Ya. Ya kan. Nah, bisa-bisa nanti kan cuma berebut 2 tiket aja. Berarti kan dari 3 tim yang kemarin degradasi itu kan harus ada 1 tim yang tinggal di Liga 2 musim depan. Gitu. Kalau misalnya PSS ada 3 atau PSS, PSIS, Barito. Nah, tinggal 3 tim ini kan bersaing dengan tim-tim yang memang awalnya masih ada di Liga 2. Sementara ini Persipura ini juga bergeliat. Ya kan? Lamongan juga kenceng. Dan jangan kita lupakan lagi Persiba Balikpapan ini juga juga mulai naik performanya. Nah, ini kira-kira apa timnya tim manajemen ini sudah berhitung banget enggak dengan ini, Bang? Saya kira sudah, Pak. Sejak awal sudah seperti itu, sudah berhitung sejak awal. Kodustra pun juga sudah bilang seperti itu ya. Dari awal saya wawancara itu sepertinya Kodustra juga bilang sendiri, sepertinya besok ini PSS akan masuk di grup timur dan persaingannya pun juga sudah jelas tim-timnya seperti itu. Saya kira dengan sudah melihat kondisi persaingan itu, makanya Kodustra ini pengen ngotot sekali, pengen mendatangkan salah satunya Rico itu. Itu. Tapi ini kan belum fix ya. Masuk grup timur dan grup barat ini belum fix ya, Bang? Ya. Ya, tapi kalau itu terjadi, saya pikir ini nggak fair. Nggak fair karena perbedaan antara grup timur dan grup barat nanti sangat jomplang. Sangat jomplang loh itu. Dan kalau PSSI memang memutuskan semua tim yang degradasi ini masuk ke timur ya berat juga. Ya loh. Malah kemungkinan besar ya kita berharap, Bang, nanti dalam penentuan itu kan ini kan belum ketok palu toh. Belum ketok palu. Nah, kita berharap nanti justru bisa PSS yang malah dilempar ke barat. Ya kan. Targetnya nanti di barat PSS dan PSIS mungkin ya, Kak. Mungkin ya. Ya kalau saya pengennya PSS ya seperti PSIS musim lalu kan dilempar ke barat gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau ternyata besok uji cobanya dengan PSPS, Ya, kayaknya kecil kemungkinan PSS ini akan masuk ke grup barat. Nah, emang Kodustra itu kemauannya pengen yang di grup seberang. grup timur. Lah kok malah maunya ke timur? Enggak, uji coba dengan grup seberang. Oh, seberang. Kayak PSPS itu loh, Pak. Tapi kalau suruh memilih masuk tim barat atau timur, Bang? Belum tahu. Coba ditanya. Belum tahu. ya kalau melihat mungkin ya kok ya memang cukup berat sih. Pak Anda sendiri apa, Pak, pandangan kualitas tim, Pak? Mungkin kalau permain banyak belum
terlihat ya di media bernamanya siapa saja pemain dari saingan-saingan dari PS Sleman kayak Persiba, Persipura. Tapi kalau secara nama gimana nih Pak? Posisi PSS Sleman sendiri kalau nanti bisa masuk di grup timur? Iya, sebenarnya tidak hanya PSS yang dalam tanda kutip harus mewaspadai tim-tim itu. Tapi tim-tim itu juga berhitung juga dengan PSS. Ya jelas Pak. Ya pasti mereka juga berhitung dan mereka berharap jangan satu grup dengan PSS sebenarnya kan. Kayak Persipura gitu kan. Meskipun Persipura ini sedang membangun kekuatan ya. Tapi kan mereka belum teruji. Ya kan? Belum terujinya di mana? Belum terujinya menghadapi kompetisi Liga 2 yang penuh liku-liku ini nanti. Tapi yang jadi persoalan kan begini, mereka punya keuntungannya home base-nya. Kalau nanti PT Liga memperbolehkan mereka main di Persipura, main di Jayapura ya, itu akan jadi tantangan tersendiri bagi tim tangguh. Iya. Ya kan? Akan jadi tantangan tersendiri. Bisa saja nanti Persipura kalau main di Jayapura terus selama dia home, sapu bersih. dia bisa sapu bersih semua pertandingan home dan itu sudah cukup bagi dia untuk merebut posisi 2 kok. Ya. Itu. Dan ini memang agak sedikit tricky. Jadi memang ya, tapi kalaupun nanti PT Liga misalnya tidak memperbolehkan Persipura main di home, pihak Persipura juga pasti akan bertanya, loh kenapa? Mereka punya stadion yang tarafnya juga bagus, internasional, punya lolos standar sertifikasi FIFA dan sebagainya, punya bandara dan ya memang jaraknya jauh. Tapi kan itu konsekuensi. Iya. Kalau Persipura main di Jogja pun juga jaraknya jauh sama gitu kan. Sama. Nah, inilah yang menjadi keuntungan sendiri bagi Persipura dan Barito ataupun Balikpapan gitu kan. Nah, jadi masalah ini kan tim-tim yang ada di Jawa nih harus berpikir keras gitu kan. Bagaimana? Nah, harusnya besok kalau kita menghadapi Persipura berarti harus ada motivasi tambahan nih. Karena mainnya jauh dan kan kita dengar banyak cerita-cerita dari pemain-pemain itu kan. Begitu mau away ke Jayapura sakit, cedera atau mereka sengaja kena akumulasi kartu. Nah, ini kan problem bagi manajemen. Iya. Dan perjalanan itu 6 jam loh Bang. Iya, ada capek. 6 jam loh. 6 jam ya. Dan tim-tim lain itu sulit ambil poin di situ. Karena faktor kelelahan, faktor kelelahan. Nah, ini problem gitu loh. Kalau memang nanti satu grup dengan Persipura, ya kan? Ya ini agak sedikit tricky lah bagi PSS gitu kan. Tapi kan takutkan memang Persipura bisa akan bangkit ya. Tapi di musim yang kemarin juga kan Persipura sebenarnya tidak begitu perform Pak ya. Ya beda. Karena kondisinya beda Pak. Sekarang ini kan kalau nggak salah, jadi bos-bosnya Biak itu kan malah pindah ke Persipura. Katanya gitu loh. Katanya ya Bang ya. Katanya seperti itu, isunya seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu berarti kan memang ada sedikit perkembangan yang cukup signifikan di Persipura. Dan Persipura kan sekarang TC-nya banyak di Jogja. Kita lihat materi-materi pemainnya juga oke. Ya kan. Itu beberapa pemain mantan Liga 1 main di situ semua. Nah, dan mereka juga kekuatan pemain lokalnya juga cukup kuat ya sebenarnya. Sekarang kan ditangani oleh Ricardo Salambesi kan. Bahkan Buas itu masih di situ. Iya. Meskipun dia nggak bermain full ya. Tapi kan sosok Buas ini pasti dia dihormati oleh adik-adiknya gitu kan. Nah, ini juga apalagi kalau mereka bisa main di Jayapura terus. Udah akan sangat sulit meraih poin dari Persipura di kandang itu. Melawan Persipura di kandang sendiri, misalnya main di Sleman aja, itu juga belum tentu PSS itu bisa ambil poin penuh loh. Dengan materi pemain seperti itu. Cekomboy. Hio Paulin. Ini yang memang agak berat bagi PSS. Paling enggak ya kalau mereka sekarang yang jadi masalah kan rivalnya nggak cuma Persipura. Barito itu juga veteran Liga 1 itu juga materi pemainnya nggak banyak berubah. Kemarin ngalahin PSIM. Kemarin malahin PSIM ya kan. Dan di situ masih pelatihnya juga si Teko juga.
bekas pelatihnya Bali United. Beberapa pemain-pemain Liga 1 juga gabung ke situ. Pemain lama juga masih ada di situ. Pemain asingnya juga Ya, beberapa. terlihat memang Barito ya ambisi untuk naik Liga 1 itu. Iya. Terlihat sekali. Berat sekali gitu. Nah ini kan berarti memang sangat berat itu kan. Yang menjadi tanda tanya kan masih tanda tanya yang timnya Pak Kahudi ya. Gitu. Wah itu keren itu. Nah itu kan yang belum, yang pendukungnya sendiri masih pesimistis gitu kan dengan tim ini gitu. Tapi ya kita nggak bisa menganggap remeh. Nah kemarin lawan PSIM aja cuma kalah 0-1 kan. Gitu. Dan saya akui kemarin kayaknya permainan Semarang itu top kok, walaupun tanpa pemain asing itu lawan PSIM itu. Coach Kahudi instruksinya ke top. Wah, ini katanya anu iki badik dicak ngopi Kahudi. Kayaknya Saidi iki katanya rivalitas iki. Ya, tapi cuman kebobolan 1-0 itu prestasi Pak, maksudnya tanpa pemain asing sama sekali loh kemarin itu. Ya, racikan Kahudi memang terbukti saat di Persijap kan. Iya, keren. Saya juga suka waktu dia pegang Persijap. Kemarin juga lawan PSIS pun sentuhannya tidak hilang. Wah, Idola kita bersama Ini ini. faktor KKN ya. Ini kan polusi ya Pak Kahudi iki mesti ya. Ora ya Coach ya. Oh, tumben-tumben muji Kahudi. Ya memang anu. jadi PSIM menang. Ya tapi seandainya di grup barat pun, seandainya PSS Sleman berada di grup barat pun persaingan juga akan berat Pak ya, karena ada Persiraja, PSMS dan PSPS. Apa yang membedakan kenapa di grup barat tidak seberat di grup timur? Ya karena wilayahnya Pak. Oh, Kalau di grup barat itu kan kita paling jauh ke Aceh. saya Ya kan. PSIM kemarin punya pengalaman di Aceh. Mereka bisa main bagus di sana juga. Di Pekanbaru juga bisa ambil poin malah juga. Nah itu kan sebenarnya dari sisi perjalanan, dari sisi daerah, wilayah itu nggak terlalu signifikan banget lah. Dan itu masih bisa teratasi gitu kan. Nah justru sekarang yang di grup barat ini yang lagi kenceng ini kan PSKS yang sekarang dibeli oleh timnya Pak Presiden Prabowo nih, Garuda Yaksa. Ini yang kemarin lawan mana itu uji coba ini sempat tampil bagus juga dan persiapannya juga cukup matang juga kan. Dan di situ juga ada beberapa tim yang memang kekuatan mereka itu juga sudah mulai bangkit lagi. Kayak PSMS, kemudian juga ada beberapa lagi Persiraja jelas karena mereka punya faktor tradisi ya, tradisi sepak bola di Aceh ini kan juga cukup kuat. PSPS Pekanbaru ini juga nggak mau terpeleset lagi. Dan mereka kemarin sudah diambang untuk promosi hanya gagal kan. Dan ini pasti juga harus maksimal lagi untuk musim ini gitu kan. Itu. Ya PSMS Medan itu kayaknya juga sangat ambisi nih. Karena kan pelatihnya idola saya juga. Lu katanya Kahudi. PSMS. Lah yo. Medan itu podcast, tetap nomor 1 idola saya podcast, Pak. Dan materinya pemainnya juga kayaknya oke juga podcast pilihannya. Ada Simic, ada kemarin yang di PSIM itu siapa? Omid juga. Harus apa lagi? Oh, kamu malah justru mengikuti PSMS ya, Bang? Kita nih ngupdate story terus. Ngupdate story WA. ini hasil coba Garuda Yaksa lumayan mentereng ini. Ya. Lawan Persipura menang 3-2, lawan Lamongan 2-1, lawan PSM kalah 0-3. Lawan siapa nih terakhir nih? Visaka menang 2-0. Kamboja. Ya. Oh, ini Mas. Garuda. Garuda Yaksa. Jadi ini memang timnya agak sedikit beda dengan tim lain. Ya. Jadi mereka benar-benar membangun tim itu secara komplit ya. Ya. Jadi nah ini juga ada sebuah terobosan baru dari beberapa pembina sepak bola Indonesia. Mereka ambil tim, kemudian mereka coba fight betulan di Liga 2 ini. Mereka harapannya pasti akan promosi ke Liga 1. Ya. Nah, ini ceritanya hampir sama dengan Dewa United kan. Oh iya. Dewa United kan seperti itu awalnya itu kan. Begitu mereka bisa promosi Liga 1, mereka bisa bertahan. Kemudian musim berikutnya mereka
Genjot terus sampai sekarang mereka menjadi salah satu tim yang di papan atas kan. Nah ini tim ini juga saya pikir akan jadi Dewa United yang kedua ya nanti. Jadi nanti di grup barat itu juga agak sedikit kencang juga persaingannya itu. Itu masuknya Jawa Barat atau Banten itu? Dia di PSKC. PSKC ya. Ya. Banten, Cilacap, Jawa Tengah, PSCS, PSKC Cimahi. Jawa Barat berarti. Ya. Oh, tapi agak berat tuh saya Kemarin timnya Kodas itu. Ya, yang dipegang siapa namanya? Kodas. Mereka sekarang di mana? Medan tahu tak mau PSMS apa? Ribasude. Story-nya ngono kuwi terus. Iki golone kasar tadi. Makanya PSM kemarin tuh nggak lolos ya. Oh iya. Terus gitu. Bang, ada update apa lagi Bang terbaru dari PS Sleman yang bisa kamu sampaikan mungkin? Apa Mas? Kamu latihan ya main mungkin. Pemain ya kayak Mofu kemarin cetak gol ya. Bangga ya Irfan Mofu ya bisa cetak gol walaupun dia nggak menjadi starter, tapi Irfan Mofu dengan kualitasnya dia itu mampu membuktikan dan akhirnya bisa mencetak gol. Dan itu kan juga nggak, Mofu itu juga nggak mempermasalahkan dengan skemanya Hustra dan apa namanya persaingan di lini depan dengan Tokantin yang notabene itu pemain asing. Dia itu tetap akan membuktikan kemampuannya, mau dimainkan di menit berapapun dia itu akan tetap fight. Seperti halnya waktu di PSM kemarin kan, juga dia juga menyadari betapa beringasnya Rafa itu waktu kemarin di Liga 2 dan Mofu pun juga bisa membuktikan dia juga bisa mencetak satu gol waktu di SM dan kemarin pun juga bisa ya. Ini akan sangat seru Mas nampaknya besok. PSS Sleman ini ya timnya itu juga lumayan oke lah. Saya kira besok akan mampu bersaing lah dengan tim-tim yang diunggulkan. Kalau untuk skema, apakah Hustra sudah menemukan skema yang pas buat PS Sleman? Saya kira sedikit lagi. Enggak, kemarin kamu kan nonton pertandingannya ya kan? Babak pertama, starting 11 yang diturunkan dari kiper sampai striker siapa saja? Sama seperti waktu di Perseba ya? Iya, siapa? Kiper Muhammad Fahri, back kanan itu Nuri, terus deketnya Cleverson, terus sebelahnya Cleverson, Pak Jajang, Jajang, terus sebelahnya depannya pemain muda itu siapa lali tapi sebenarnya siapa? Ngerti aku Pak, aku tak golek. Ditanya, kamu nggak boleh salah data. Terus Injay, terus kanan Teren, terus ini sayap kanan ya, sayap kiri sih Riko, bukan belum masuk itu Riko, sayap kiri itu Muhammad Haki, Nyong, terus depan tengah ini, belakangnya Tokantin ini Iksan Pratama, strikernya Tokantin, satu seperti itu, berarti 4-2-3-1. 4-2-3-1. Babak pertama itu permainannya seperti apa? Kelihatannya nggak ada gol tercipta. Nggak ada gol tercipta. Tapi mendominasi permainan. Mendominasi maksudnya persentase ball posisinya berapa banding berapa? 60-40. 60-40. 60 PSS Sleman. Oh, kalah menguasai Sleman Pak. Sleman. Waktu babak pertama banyak menyerang. Berarti menguasai permainan. Sangat menguasai permainan. Tapi itu kan gol dari BSBA itu kan melalui kecolongan di tengah-tengah itu Pak, tengah-tengah pemainnya sing serimpet itu, bola. Ya tahu pemain tengahnya PSS waktu itu kehilangan bola karena keserimpet. Kemudian dia direbut oleh pemain PSBS dan itu mereka unggul jumlah pemain di depan melalui skema serangan balik dan itu satu-satunya peluang itu dan itu satu-satunya menyerang dan gol dan satu-satunya peluang dari PSBS Biak ya itu aja kan. Berarti sepanjang 90 menit kemarin tuh nggak ada peluang sama sekali dari Biak ini ya. Yang sangat manis itu peluangnya, yang kecut tetap ada tapi nggak banyak ya, yang ketat Pak. Tapi ada beberapa skema ini loh, maksudnya skema PSS Sleman itu yang serap kali kecolongan ya seperti penyakit di Liga 1 kemarin. Apa? Ya tengahnya itu bolong, terus diterupas itu back-backnya telat lari. Emang seperti itu. Kayak gitu kan. Berarti itu berapa? Terutama di sayap kanan, di back kanan. Berarti itu pemain belakangnya itu cuma ball watching. Apa Pak? Hanya melihat bola saja tanpa melihat pergerakan pemain tanpa bola.
Nah ini memang bahaya dan sekarang memang dalam apa ya namanya konsep sepak bola modern, pemain itu tidak hanya harus fokus pada bola saja, tapi fokus pada pergerakan pemain lawan yang tidak memegang bola itu harus diperhatikan betul, sehingga apa tidak mudah dikena terupas seperti itu, ya kan. Nah sebenarnya untuk menghadapi itu kan banyak ya, kalau kita lemah di terupas, kita banyak tim yang memakai 3 center back di tengah. Itu sebenarnya untuk menghindari terupas atau istilahnya tiktak pemain di depan pertahanan itu. Cuma kan kalau misalnya kebiasaan ball watching ini nggak hilang, ya repot. Ball watching itu sama seperti kita menonton pertandingan di dalam lapangan. Jadi pemain kita itu malah nonton. Ya itu. Orang lain yang malah nonton. Ya ini yang harus dihilangkan betul. Ya kayak kowe nek main fan football itu kan senengannya nonton sepak bola di lapangan itu loh, Bang. Nah, saya kan sering teriak, Bong press gitu kan. Kejar bola, Bong. Nah, dia kan seringnya nonton tok itu. Ada pemain belakang mereka yang naik, Kopong itu diam aja nggak ngikuti gitu. Nah, ini yang harus dijaga. Gitu loh. Iya. Terus di babak kedua perbedaannya seperti apa? Siapa yang masuk, siapa yang keluar? Yang masuk hampir ya Haki keluar. Digantikan Rico. Darans keluar, digantikan pemain muda ya. Terus Injay, terus pemain Injay juga ditarik waktu itu. Injay diganti siapa? Dion. Terus yang Kim juga masuk. Kan juga masuk. Menggantikan yang pemain di tengah itu. Yang keserimpet bal itu. Oh, kayaknya itu ya. Terus Pak Jajang juga keluar. Digantikan Rifan Anda. Tokantin keluar digantikan Irfan Mopu. Terus Ihsan Pratama juga digantikan pemain muda. Muda. Hampir semua dimainkan kecuali Kleberson, Pak. Kleberson kenapa? Enggak dikeluarin. Enggak diganti. Sama kipernya. Pak Leo juga enggak diganti ya. Pak Leo tetap di bench. Ya berarti kan ada template, bahwa sudah ada template ini ya. Sudah ada siapa yang akan main ke starting line up, terus kemudian siapa yang akan melapis, kelihatannya seperti itu. Sudah ada. Tapi Yoi kan kemarin kan ya Pak yo, Rico sama Dion kan baru latihan 1 hari 2 hari ya, dan langsung uji coba. Kayaknya besok tetap jadi starter mereka. Jadi mungkin kemungkinan itu DM itu akan Injay sama si Dion ya. Iya bisa, seperti itu Mas. Dion sama Injay. Tapi untuk mengisi kota pemain muda nanti Dion kan juga masuk ya kayaknya. Dan juga perlu main 45 menit. Ya main full bisa. Oke. Demas. Oh Mas. Wis apa meneh? Ya iki ketoke tak tekokke ngono tambahan pemain ora gitu ya. Ngarani tetap kudu ono iki. Terus kemarin Bong katanya kamu ikut menghadiri launchingnya PSBS Biak dengan manajemen PSS juga diundang. Ada. Ya itu gimana ceritanya? Ya kan paribasannya kan PSBS Biak ini kan mau berkandang di Sleman. Dan ini kan sudah direstui dan sudah resmi. Bisa berkandang di Sleman, layaknya tanpa penonton. Oh, pertandingan tanpa penonton. Terus sudah direstui, sekaligus siangnya itu mereka audiensi dan mencari restu di Pemkab, mengbati dan sebagainya, sounding ke manajemen PSS, ke supporter. Akhirnya mereka merestui waktu siang itu, dan malam harinya itu launching dan diundang semua dari pihak manajemen, ada supporter, ada dari UPT Maguwo, ada dari Panpel, ada dari Steward, apa jenenge? Guard Steward. Oh, steak. Karena steak ya. Terus steak itu ya. Nah, daripada diundang semua elemen-elemen yang sepak bola di Sleman itu. Steward. Nah, termasuk Mas Kopong juga diundang. Mas Kopong. Japri apa undangan? Ora di Japri. Kan aku kan iki ya mau kan tanya-tanya ke MOPSIM kan sama-sama Liga 1 kan media officernya kan, saya tanya, Mbak aku mau golek ke nomor media officer PSBS Biak, saya kan juga mau konfirmasi bahwa dia kan TC di Sleman dan katanya juga berkandang di Sleman, saya juga mau konfirmasi terkait kandangnya itu
grafiknya jadi di mana. Dari berawal dari situ, terus dikasih lah nomor itu, terus tak japri, Mas, aku njaluk nomornya Pak Manajer. Rasah Mas, besok tak undang ning acaraku wae. Kowe teko wae sok wawancara langsung. Oh ya siap. Oh, oke aku. Terus kemudian di situ ketemu juga dengan Pak Direktur, CEO-nya Pak Direktur PSS Sleman, Pak Yoni, Pak Yoni. Pak Yoni Arseto. Pak Yoni punya statement apa kemarin? Waktu kemarin ya sebelum sebelum hoki itu resmi diumumkan keluar. Nggak membela Sleman lagi. Pak Yoni itu sudah ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman wartawan. Kayaknya besok hoki nggak di Sleman lagi, nggak. Tapi tidak kamu tulis. Nggak tak tulis. Ini menyembunyikan informasi sebenarnya ini. Nggak di Sleman lagi. Kayaknya nggak tahu lah. Terus kita habis itu kita apa bahasa gaul lagi? Ngerumpi. Enggak, delok media sosial apa? Stalking. Nah. Terus Stalking Instagramnya hoki dan beneran hoki di bandara waktu itu. Story Instagramnya itu malam itu waktu habis Pak Yoni ngomong itu malam itu hoki di bandara dan tahu-tahu akun fanbase-nya Persita itu juga ngumumin welcome hoki. Wah ini udah resmi itu, dan paginya langsung keluar statement manajemen PSS itu bahwa hoki tidak dan akan lanjutkan di Persita seperti itu. Dan kebetulan juga waktu itu akun fanbase-nya PSS Sleman juga nyepil bahwa Riko Simanjuntak juga di bandara. Jadi hoki di bandara, Riko juga di bandara. Jadi waktunya bisa berbarengan seperti itu, Pak. Temu di jalan, pesan taatnya. Tapi sempat nggak kamu berpikir kalau hoki ini akan ke Persija untuk barter dengan Riko? Enggak di Persija, Pak, Tangerang. Lah iya kan, Tidak mikir. karena kan Riko lepas Persija lepas Riko, Barter. hoki masuk ke Persija gitu. Enggak ya? Enggak kepikiran karena kan hoki itu kontraknya masih, Pak. Masih ya? Masih di terus waktu itu kan Nah ini statusnya apa? Statusnya pinjaman ke enggak Persita pinjaman. atau memang sudah Permanen. Enggak pinjaman sih. ditebus oleh Persita? Kayaknya ditebus. Enggak ada tembung pinjaman kok statementnya. Oh, nggak ada tembung pinjaman. Oh, berarti memang ditransfer ya. Kalau nggak kesepakatan ini putus kontraknya diputus, kemudian ini Doki dikontrak baru sama Persita. Apa kalau nggak Persita yang beli Hoki gitu mungkin? Iya kayaknya mungkin. Ya coba nanti ditanyakan lagi. Oke, Pak. Itu kamu mikirnya apa, kemana nih pas hoki keluar? Kamu mikir hoki bakal pindah kemana? Nah aku mikirin Bali ya. Bali United. United jebol Klaro. Oh. Kenapa kok punya pikiran ke Bali United? Ya kita iki aku membayangke kayak halusinasiku, Pak. Halusinasiku kayak nang Instagram ki hoki wis kelambenan Bali ya. Bali United. Ini sebel ungu ngerang. Pangeran Cisadane. Ini sering membayangkan orang lain ternyata. Sering berhalusinasi pemirsa. Uyap. Sering uyap. Nah. Apalagi Bang ini ya yang bisa diinfokan ke teman-teman. Aku ditekoni ya, aku nak anu niki bingung ya. Apa Mas? Ya wis entek iki bahan deh. Ya enteng kok sore arep munggah malah ngar nyoteng meneh. Oh, sekarang latihannya masih di Pakem. Di Pakem. Aku megang jadwalnya kok. Udah. Udah lah karena aku berteman sama Sing Joko. Goro-goro tak kandani gitu. Tapi ya gitu loh. Kamu juga harus baik-baik dengan semua orang. Latihan di mana latihan? Asam Pak kok. Om Binangun. Terus berarti jadwal latihannya pagi gym di Nggak tahu. di Omah PSS apa di hotel atau di mana atau di sport center gitu? Nggak tahu Pak. Nggak ada ya. Nggak tahu. Coba cari tahu. Mungkin kan pas mereka nge-gym bisa kita minta untuk ambil foto. Oke. Apa ya namanya? Apa ya kita banyak koleksi foto lah. Ya kan kadang kita butuh untuk media itu. Terus sore mereka latihan Di Pakem. Pakem Binangun. Kamu pasti itu setiap hari atau satu minggu berapa Kak? Kemarin libur 2 hari Pak, setelah uji coba Minggu Senin libur. Seminggu Senin libur. Kemudian Selasa ini mulai latihan lagi. Oke lagi. Selasa sampai
Jumat. Sampai seterusnya. Sabtu Minggu libur. Belum. Karena Kan kemarin habis tanding tuh, Pak. Libur, Pak. kalau nggak ada pertandingan uji coba, mereka Sabtu Minggu full. Terus. Nggak ada liburnya sehari, paling Minggu ya. Enggak, jarang. Minggu nggak libur. Enggak. Wah, oranin gereja Peter Wisright. Oh, sorry. ini gerejane ya esuk saya Terus malam juga komentator voli. komentator voli. Ya komentator voli siapa? Aku. Komentator voli ibu-ibu pitulasan. Sama seharusnya aku ora kok bayar sapri. Komentator voli itu. Lah aku ki mabeng ning kantor itu pune Caca Karang Taruna gek Bali rana komentatore. Biasa. Kopong multi talenta. Aktor ya iso teater wayang Ora tatowo. PSS kembali lagi ke laptop. Terus ini ada sebelum tanggal 22 Agustus. Ini kan launching. Ini kan jedanya cukup panjang nih. Masih ada uji coba lagi sebelum dengan PSPS. Sepertinya ada, Pak. Tertutup. Ada. Enggak tahu. Tapi PSS itu nggak pernah tertutup kok ya. Kemarin itu sebenarnya tertutup, Tapi tapi kita lobby. Oh, gimana Wartawan boleh nonton. Kita lobby. Ya sebenarnya kita nggak boleh nonton awalnya. Tapi kita lobby sama Pak Leo lah waktu di latihan itu. Halo Pak, ayolah Pak. Saya boleh. Saya boleh, tapi ralah moto. Boleh nonton. Benar ya. Wawancara tok. Oh ya wis ra apa-apa, penting wawancara kok aku. Olpian Pak Leo. Apian. Nah, tuh kira-kira intervalnya ini kan agak panjang nih, Bang. Ini berarti masih ada uji coba lagi. Kayaknya ada, Pak. Ada ya? Sudah ada calon-calon timnya mungkin? Belum kesepil. Belum kesepil. Ya paling dari wilayah barat ya. Sumsel kan masih di sini nih. Masih di sini ya. Kemudian mungkin ada Adiaksa ke timur ya. Kayaknya iya Pak, timur Pak. Garuda Yaksa juga kemungkinan masih terbuka kan. Mungkin iya. Ya. Atau mungkin dari Liga 1 Bang. Kalau Liga 1 nggak mungkin ya. Sudah udah gas. Minggu ini sudah gas. Udah mulai gas ya. Mulai Jumat besok kan sudah mulai pertandingan betul kan. Mungkin lawan tim Porda ya, lawan tim Porprov. Mataram Utama. Indo latih tanding. SSB opone Batu Retno. Oke. Ya gitu. Udah sejam kan? Ya. Oke. Ya, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.